Hai guys, nice to meet. Oke, hari ini kita akan megang game Splendid habis 3 multiplayer. 3. Oh iya guys, aku punya info bahwasannya habis itu bakal rilis kok ini seri terakhir, yaitu Guardian Collection sebagai gue sedih banget karena baru dimana juga. Alasannya jawab sih karena sudah tertekan. Lumayan sih grafiknya kalau dikiniin. Jujur malah minta series lagi juga. Oke guys, kita bisa dilihat model-modelnya lumayan banyak guys, dan senjatanya foto, dan ada soundtracknya juga ya. Nanti sini gua bahas satu-satu untuk player pemula. Tidak salah, ini gua downloadnya dari GameJolt, web GameJolt. Kalian bisa cari di Google ya. I think. Dan ya, gua akan ajarin kalian caranya untuk lari atau apaan gitu. Ini untuk versi mobile ya, bukan untuk PC. Jadi PC cari sendiri tutorialnya. Oke, yang pertama, kalau kalian tekan tombol abu-abu ini, kalian bakal jalan tuh. Yang kedua, kalau kalian lihat third person, kalau kalian tekan tuh, ini POV-nya, kameranya ada di POV karakternya. Kalian tekan lagi, kameranya di belakang mengikuti karakter. Dan ini tombol tuh, kalau kalian tekan ini tombol untuk lompat ya. Dan ini tombolnya ini membungkuk tuh. Hehe. Dan ini tombol flashlight ya, tombol flashlight. Ini chat, ini kirim. Ingat guys, kirim. Ini chat, ini kirim. Oke. Dan kalau kalian tekan ini peluru, ini logo peluru, kalian bakal tuh menyerang. Sini gue contohin. Nah, kita pakai tabis newborn. Maafin aku ya kawan. Nah, kalau kalian dekatin baru tuh mati, dead. Nah, tombol ini nih, yang itu tombol api itu namanya. Yang ini pokoknya ini untuk sandbox ini. Ini untuk kalian spawn gitu. Ada kan juga, itu kalian bisa jadi kamera. Look at this. Bagus buat film, gue rekomendasikan. Nah, kalian bisa jadi beberapa monster, bahkan ini kan. Hihi. Nah, yang terakhir, kalian penasaran bang mana tombol lari? Gampang, ini dia, tekan ini di bawah logo senjata. Nah, tuh. Kalau merah berarti sudah lari tuh, kalian sudah bisa lari. Ini bagus sih untuk para pemula gitu. Gue rekomendasiin juga sih guys untuk para pemula gitu. Iya. Lumayan sih untuk para pemula juga. Nah, selepas tombol-tombol ini, tombol utama ini, minggir mengganggu pemandang. Oke. Kalau kalian tekan tulisan enemy, nah tuh bakal muncul musuh tuh. Nah, ini bawah nama kalian ada kayak 100 atau 68 gitu. Itu adalah bar nyawa kita, bar. Nah, kalau monsternya agak gedean kayak gini, berotot banget pakai steroid. Nah, itu satu hantaman saja sudah sudah mati gitu. Kalian lihat, coba berotot alias pakai steroid. Oke. Nah, next ada Ali.
Ali itu dalam bahasa Indonesianya sekutu. Jadi kalau kalian alinya, baru kalian tekan enemy. Tunggu. Tuh, bakal bertarung. That was nice, right? Dan ini give weapon self, artinya berikan senjata untuk diri sendiri. Nah, banyak sini pilihannya. Pasti para veteran perang ini pasti suka, guys. Nah, kita contohnya ini sama MPA1. Nah, muncul senjata lagi tuh. Mari kita coba. Oh, kita Nih baru tuh senjata juga. Ini sih sama kayak itu Gary Mode, hampir sama kayak Gary Mode, guys. Cuma bedanya ini tidak ada kayak item yang apa itu namanya? Item yang kayak meja untuk bisa dianuin gitu. Dan ini juga ada soundtrack, soundtrack, artinya menurut gue ini pasang soundtrack. Kalau kalian tekan contohnya no escape atau suicide, atau kalau kalian tekan mute tuh berhenti lagunya. Tuh kan, kalian sudah pintar sekali. Kalau tidak tahu, ulangi lagi videonya. Ya, ulangi sampai besok biar mata kalian hitam. Ini dia, give weapon all player. Nah, ini nggak ada beda-bedanya sama self. Kalau kalian main sendiri juga nggak ada gunanya, guys. Tapi kalau kalian main main multiplayer, tuh kalau kalian jadi hostnya, kalian bisa itu give weapon ke player lain. Bagus bukan? Iya kan? Nah, kalian penasaran bang grafik apa dipakai? Nah, buat yang nggak tahu, gue pakai grafiknya itu sudah high alias full grafiknya. Tidaknya seperti PC bukan? I think. Nah, yang buat enggak, dan ini yang terakhir, sejarah Sandy Tabis. Sini gue ceritain. Tunggu gue duduk dulu. Oke, gue duduk di pipa ini dulu. Oke. Nah, gini ceritanya. Zor itu adalah studio indie gitu. Dia itu cuma punya satu orang. Dia itu sudah buat game The Midnight Man dan lain-lain. Dan ada juga gue dengar itu Zor itu suka itu buat Sandy Tabis karena dia dapat ide dari Teletubbies gabungan dengan Slenderman. Dan proyek pertamanya ini dia luncurkan pada 2016, yaitu Sandy Tabis 1. Itu yang paling khas menurut gue, ya guys. Kalian tau lah. Nah, selepas itu ya buat itu karena dia itu kayak menganggapnya itu kayak lalu doang, kayak gabut kayaknya, atau inspirasi doang gitu. Tapi selepas game itu tiba-tiba terkenal, dia kayak yang merasa kayak bilang, kalau kayak gini gua harus kalau kayak gini gua harus serius. Nah, dan ditabis itu sekarang sudah punya Night Vision, tombol-tombol lainnya map lebih gede, karena dia sudah tahu kalau gamenya itu sudah viral. Jadi dia sudah mulai serius dengan proyeknya. Serius kan guys? Oleh orang sendiri saja bisa buat kayak gini. Dia membuat game Sandy Tabis 1 di umurnya 16 tahun. Dan selepas itu, karena dia dulu sudah uploadnya ke mana itu namanya, ya Play Store. Jadi dia itu gamenya dihapus karena alasannya hak cipta. Kan itu ada nama Tinky Winky, Dipsy, Lalapo dan lain-lain. Jadi
secara hukum pokoknya itu BBC yang pilih atau Will Bryan. Jadi Dior itu hidup kayak di bawah tekanan, nggak bisa masukin gamenya di konsol, nggak bisa dapetin keuntungan juga gitu. Jadi kayak percuma, kayak anu doang gitu, kayak dia capek-capek berusaha dan tidak dapat dan tidak ada dapat imbalan untuk gamenya. Nah, jadi dia memutuskan itu gamenya bisa diunduh langsung dari websitenya. Untung aja Google nggak hapus. Kalau enggak, gua bakal salto ke belakang kalau gini. Nah, selepas dia upload, pas ya sudah di webnya gitu, tiba-tiba suatu hari dia itu selalu kena hacking. Bahkan dulu katanya ada satu kejadian itu webnya itu diserang sama hacker hingga itu webnya ditutup total oleh dia. Wah, ini hacker. Orang sendiri bikin malah dibuat kayak gini. Ya ampun. Coba kayak apa itu nggak usah kayak gitu. Orang sudah berusaha gitu malah dihancurin, nggak gun. Nah, selepas dia sudah pulih, kebanyakan juga itu fans anunya juga yang main gamenya bilang kayak, "Bang, kapan selesai bang? Pokoknya harus selesai bang, kok nggak bagus bang, kayak gitu guys. Dior itu sendiri juga sudah lelah. Dan sekarang pas rilis Slendy Tabis 3 sudah mulai berkurang. Dan alasan mengapa multiplayer di Slendy Tabis 3 multi pemain ditutup, alasannya adalah hacking. Kebanyakan hacker alasannya itu. Dan sekarang sudah ditutup permanen dan servernya juga sudah ditutup. Jadi percuma kalian mau main gamenya langsung asli di PC pun nggak bisa, harus kayak dari penggemar gitu yang anu. Selepas itu Dior juga itu selalu kayak dibully gitu sama temannya dulu. Ada fans juga bilang kayak nggak peduli sama gamenya, pokoknya itu fansnya kalau apa itu pasti ngepilih yang itu, pokoknya harus cepat, pokoknya harus gini, kayak kayak paksa dia itu untuk harus sempurna, sedangkan dia sendiri juga sudah lelah karena dia kan orang sendiri guys. Indie bukan India bro. Kau kira itu, kau coba bayangkan kamu sendiri buat gamenya, kau kira itu gampang? Ya lewati kegagalan, dia perbaiki bug dan lain-lain, lalu kau pergi bilang, "Bang, harus selesai." Ya nggak usah mulu ngebanyak bacot. Coba kayak dulu, kayak tenang-tenang dulu mainin gamenya, ngerasain dulu vibesnya gitu. Tenang-tenang aja, nggak usah kayak, "Bang, harus selesai." Itu namanya malu-maluin. Kalau gua malu tuh. Nah, pas sekarang itu Dewa sudah kayak damai-damai lah dikit, tapi masih ada di bawah tekanan hak cipta. Jadi ya aku berikan ini rating Slendy Tabis ini karena punya sejarah yang lumayan sedih, agak aneh juga sih, agak kejam juga, sama juga kayak bagus grafiknya. Gua bakal kasih ke ratingnya 9,5 per 10. Itu rating gue Dior. Terima kasih kalau nonton ya. Untuk para fans, ingat tutorial kita di awal ini untuk para pemula, karena aku sudah ajarin kalian sejarahnya Dior. Awas kalian tidak guys, nggak paham. Kalau nggak paham nonton lagi ya, nonton. Jangan lupa subscribe. Aku Tabi mau memundurkan diri.